Pada Agustus 1931, Sir Hubert Wilkins, seorang penjelajah berpengalaman, memimpin ekspedisi dengan tujuan mencapai kutub utara menggunakan kapal selam Nautilus. Kapal ini akan memasuki wilayah besar yang beku dan masih belum banyak dikenal. Sebagian besar dunia Arktik masih belum dieksplorasi secara menyeluruh. Di dalam kapal, ada sekelompok penjelajah berani yang bertekad mengungkap misteri besar Arktik. Mereka tidak hanya ingin mencapai puncak dunia, tetapi juga ingin menemukan apa yang tersembunyi di bawah es. Meskipun harus bertahan dalam kondisi sempit dan suhu dingin yang menusuk, mereka terus maju ribuan kilometer di bawah es. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspedisi ini mengalami berbagai masalah besar. Selama berabad-abad, para penjelajah berkali-kali mencoba mencapai puncak dunia. Awalnya, mereka menggunakan kapal, melawan suhu dingin yang menusuk dan es laut yang licin. Kapal-kapal mereka sering terjebak, membuat kru tidak memiliki harapan untuk diselamatkan. Kemudian, para penjelajah mencoba menggunakan kereta anjing atau bahkan berjalan kaki, yang sering berakhir dengan tragis. Ratusan penjelajah tewas dalam upaya tersebut. Tantangan di Arktik begitu besar, sehingga penemuan pertama yang tak terbantahkan dari kutub utara baru terjadi pada tahun 1926. Itu pun hanya dari udara, menggunakan sebuah kapal udara yang dimodifikasi yang bahkan tidak menyentuh tanah. Jadi, ketika penjelajah berpengalaman seperti Sir George Hubert Wilkins merencanakan untuk menginjakkan kaki di kutub utara, dia yakin ada cara yang lebih baik untuk melakukannya. We are going to show you the first pictures taken of the new lands discovered in the Antarctic this year. It will be just a brief glimpse of those icebound conditions from which I have just returned from the Wilkins-Hurst Antarctic expedition and on which Commander Byrd and his party did such great and useful work this year. Wilkins akan memulai perjalanannya pada musim panas. Pertama, ia akan menyeberangi Atlantik, lalu menuju ke lingkaran Arktik. Dari sana ekspedisinya akan bergerak ke barat, melintasi lebih dari 3.000 km. Selama 6 minggu, ia akan menyelam di bawah es, muncul ke permukaan setiap kali ada celah, sebelum akhirnya tiba di Alaska. Untuk mendanai ekspedisi ini, Wilkins menggunakan tabungan pribadinya dan mengumpulkan uang dari berbagai sumber. Dia memberikan ceramah siang dan malam, bahkan menulis buku yang merinci rencana ambisiusnya. Namun, itu masih belum cukup. Ia membutuhkan dukungan serius. Salah satu cara untuk mendapatkannya adalah dengan mengubah ekspedisi ilmiahnya menjadi sensasi media. Perjalanan di bawah es laut adalah sesuatu yang pasti akan menarik perhatian surat kabar. Jadi, Wilkins membuat kesepakatan dengan raja media surat kabar, William Randolph Hearst, seorang pria yang ahli dalam membuat sensasi. Hearst akan mendapatkan hak penerbitan eksklusif, dan Wilkins akan mendapatkan pendanaan. Untuk menciptakan kegembiraan lebih lanjut, Hearst mengatur agar Wilkins bertemu dengan ekspedisi kedua di kutub. Kapal udara raksasa Graf Zeppelin akan terbang di atas kepala Wilkins tepat saat dia muncul dari es, memukau publik dengan headline tentang penaklukan kutub dari atas dan bawah. Jika berhasil, Hearst akan memberikan hadiah sebesar $150.000 kepada Wilkins. Yang tersisa hanyalah menemukan kapal selam yang cocok untuk ekspedisi ini. Wilkins merencanakan perjalanan ke kutub utara menggunakan Nautilus.
sebuah kapal selam serang era Perang Dunia Pertama yang telah pensiun dan dimodifikasi secara besar-besaran oleh arsitek angkatan laut terkenal, Simon Lake. Kapal selam ini harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Perjalanan ini penuh bahaya, termasuk risiko bertabrakan dengan es laut. Untuk mengatasi hal ini, Lake memperkuat haluan Nautilus dengan plat baja tebal dan beton, serta menambahkan penyerap benturan hidraulik untuk meredam benturan. Es di atas permukaan juga bisa mematikan. Oleh karena itu, Lake melengkapi bagian atas Nautilus dengan peluncur kereta luncur, memungkinkan kapal ini meluncur di bawah es seperti kereta luncur. Lengan panduan hidrolik yang bisa ditarik juga ditambahkan untuk menjaga jarak aman dari bahaya di atas. Nautilus bisa terjebak di bawah es selama berhari-hari. Namun, pada akhirnya, kapal ini perlu muncul ke permukaan untuk mengambil udara dan mengisi ulang baterainya. Kurangnya celah di es bisa membahayakan kru. Jadi, Lake menciptakan serangkaian bor yang mampu menembus es hingga setinggi 6 meter untuk mencapai permukaan. Sebagai pengganti tabung torpedo asli, Lake menambahkan ruang penyelaman bertekanan, di mana kru bisa menurunkan instrumen ke dasar laut atau melakukan penyelaman. Secara keseluruhan, Simon Lake membuat puluhan modifikasi. Awalnya dibangun untuk Perang Dunia Pertama, Nautilus sekarang harus bertarung melawan alam. Pada 16 Maret 1931, saat ekspedisi bersiap untuk berangkat, Wilkins menunjukkan sikap percaya diri kepada wartawan. Para kru sedang mempersiapkan segala sesuatunya di kapal untuk pemeriksaan akhir sebelum meninggalkan galangan. Kami berharap dalam waktu 6 atau 8 bulan telah menyelesaikan perjalanan 2000 mil di bawah es, berangkat dari Spitsbergen sekitar awal Juli. Namun, di dalam hatinya, Wilkins khawatir. Ia takut banyak fitur baru kapal selam tersebut tidak diperlukan dan bahkan bisa berbahaya. Dia ragu dengan peluncur kereta luncur, bor es, dan penyerap benturan yang dia khawatirkan justru akan tertanam di es, menjebak Nautilus di bawah permukaan. Wilkins bersikeras memasang sel listrik fotosensitif untuk mengukur ketebalan es di atas, agar dia tahu di mana harus muncul, tetapi Simon Lake menolak permintaan tersebut. Nautilus adalah kapal selam milik Lake. Dia menyewanya dari US Navy, dan ia memiliki keputusan terakhir mengenai modifikasi apapun. Wilkins hanya menyewa kapal selam tersebut untuk ekspedisi, sehingga tidak banyak yang bisa ia lakukan selain menerima kapal selam apa adanya. Namun, gadget-gadget canggih ini menyebabkan banyak masalah bahkan sebelum ekspedisi dimulai. Kapal selam harus kembali ke pelabuhan untuk perbaikan berkali-kali. Menciptakan fitur baru adalah satu hal, tetapi mencoba memasangnya pada kapal selam tua yang usang, menciptakan berbagai masalah. Mengonfirmasi ketakutan terburuk Wilkins, bor es bahkan tidak berfungsi saat diuji, dan sebuah vendor teknik terpisah dipanggil untuk mencoba memperbaikinya. Minggu-minggu berubah menjadi bulan, dan Wilkins mulai merasakan tekanan. Jika Nautilus ingin bertemu Graf Zeppelin di Kutub Utara, waktu sangat penting. Jika tidak, Wilkins akan kehilangan hadiah uang dari Hearst. Pada bulan Juni, Wilkins sudah cukup dengan situasinya. Meskipun masalah mekanis diabaikan, dia merasa sudah saatnya untuk memulai perjalanan. Perjalanan melintasi Atlantik sangat melelahkan. Kapal selam kecil itu mudah terguncang oleh badai ganas di Atlantik Utara.
kru mulai menyadari betapa tidak nyamannya Nautilus. Kapal selam ini sempit dan klaustrofobik sejak awal. Sekarang, dengan beban ekspedisi, ruang semakin sempit. Untuk 20 orang kru, hanya ada satu toilet di tempat terbuka di antara dua mesin diesel yang berisik. Kru harus menghabiskan sepanjang hari berdiri karena tidak ada tempat duduk. Hanya ada beberapa tempat tidur yang harus dibagi di antara kru, yang mana hanya memberikan sedikit kelegaan. Wilkins mengirimkan pembaruan radio harian kepada Hearst yang mendokumentasikan perjalanan yang mengerikan. Pagi ini, gelombang besar menyapu dek dan membawa layar ke depan anjungan, lapornya. Hampir semua orang di kapal mengalami mabuk laut. Ketika pompa bilge Nautilus rusak, air kotor, minyak, dan muntah mulai menggenang di kaki kru. Namun, saat kapal selam kecil itu berjuang melawan ganasnya Atlantik, situasinya semakin buruk. Terpaksa mematikan salah satu dari dua mesinnya, Nautilus hanya bisa bergerak perlahan. Pada tanggal 13 Juni, seminggu dalam perjalanan, Nautilus berhenti mengirimkan pembaruan radio. Selama beberapa hari, tidak ada yang tahu nasib kapal selam dan krunya. Pada 15 Juni, kapal perang Wyoming menemukan Nautilus hanyut tanpa arah sekitar 1000 km timur Laut Azores. Kedua mesinnya rusak dan baterainya mati. Wilkins kini harus menghadapi kenyataan pahit karena kapalnya harus ditarik melintasi Atlantik. Lebih buruk lagi, 4 anggota kru keluar dan Nautilus sekali lagi membutuhkan perbaikan besar. Dibutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mendapatkan suku cadang pengganti dari Amerika Serikat. Ini berarti tidak ada lagi cukup waktu untuk mengejar Graf Zeppelin. Dan dalam pukulan mengejutkan, Wilkins tidak bisa lagi mengklaim hadiah uang dari Hearst. Media juga berbalik melawannya, menulis tajuk utama yang secara terbuka mengejek ekspedisinya. Wilkins berada di bawah tekanan yang semakin besar. Kapal selamnya tidak berfungsi, krunya terdemoralisasi, dan musim dingin semakin mendekat. Pada titik ini, hampir semua orang akan menyerah. Namun tidak dengan Sir Hubert Wilkins. Meskipun tertunda berbulan-bulan, Wilkins tetap melanjutkan perjalanannya. Pada tanggal 28 Juli, ekspedisi akhirnya berangkat menuju Kutub Utara. Nautilus masih penuh dengan masalah, tetapi kru sudah terbiasa melakukan perbaikan saat perjalanan, dan masalah besar diperbaiki selama pemberhentian terjadwal. Pada tanggal 15 Agustus, Nautilus mencapai daratan berpenghuni terakhir sebelum Arktik. Wilkins akhirnya mengirim laporan kemajuan yang optimis. Pada tanggal 19, Nautilus mencapai aliran es pertama. Untuk merayakannya, para kru diberi istirahat dari kondisi sempit dan mulai mengumpulkan data ilmiah. Di rumah, Hearst meneruskan penemuan-penemuan baru yang menarik, seperti lapisan air yang lebih hangat di bawah permukaan yang dianggap penting untuk memprediksi cuaca. Setelah seminggu berlayar di dalam es, Nautilus mencapai 82 derajat utara, lebih jauh daripada kapal manapun yang pernah mencapai dengan kekuatannya sendiri. Tampaknya Wilkins benar-benar akan berhasil. Ia akan menempuh 1000 km di bawah es. Tetapi saat dunia membaca tentang pencapaian Wilkins, keadaan di dalam Nautilus tidak seindah yang terlihat. Wilkins sekali lagi hanya berpura-pura tegar. Sebenarnya, kru kelelahan dan kedinginan. Nautilus tidak memiliki pemanas atau isolasi. Tidak ada yang memisahkan mereka dari air Arktik yang dingin selain logam kosong.
kru terus-menerus sakit karena keracunan makanan dan terpapar timbal dari pipa kapal selam. Mencoba mencapai kutub pada akhir musim ini sangat berbahaya, dan semua orang ingin berbalik dan pulang. Semua orang, kecuali Wilkins. Pada tanggal 22 Agustus, ia memberi perintah untuk menyelam di bawah es. Namun Nautilus tidak merespons. Kemudi selam, mekanisme yang mengontrol gerakan vertikal di bawah air, tidak merespons. Wilkins mengirim penyelam untuk memeriksa, dan dia segera kembali dengan penemuan yang mengejutkan. Kemudi kapal telah hilang begitu saja. Mungkin kemudi telah jatuh dan tidak ada yang menyadarinya. Atau mungkin, seperti yang dicurigai Wilkins, kru telah menyabotase kapal selam untuk mengakhiri ekspedisi. Pada titik ini, bahkan Hearst secara terbuka mendesak Wilkins untuk pulang. Tetapi sekali lagi, keadaan tidak semudah yang terlihat. Dalam pesan pribadi, perusahaan Hearst menekan Wilkins untuk terus ke kutub, mengingatkannya pada perjanjian mereka. Ini meninggalkan Wilkins dengan keputusan yang sulit, pulang dengan kegagalan pasti dan kehancuran finansial, atau melanjutkan dan mempertaruhkan nyawa kru. Pada tanggal 31 Agustus, Wilkins memerintahkan tangki pemberat diisi dan trim diset 2 derajat ke bawah. Dia akan memaksa Nautilus menyelam dengan menabrak es. Suara pelari kereta luncur yang menggores es menggema di seluruh superstruktur, seolah-olah Nautilus sedang dihancurkan. Seolah-olah Wilkins telah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak mungkin mencapai kutub dengan kapal selam yang rusak. Namun menghadapi serangkaian kemunduran yang tak berujung, Wilkins tampaknya bertekad untuk membuktikan sesuatu. Mereka melanjutkan beberapa kilometer sebelum Wilkins memerintahkan uji bor es. Selama berjam-jam, kru mencoba dengan sia-sia untuk mengabor beberapa meter es. Setiap kali, bor yang dipatenkan oleh Simon Lake hanya bisa menembus sejauh itu sebelum terhenti. Jadi sepertinya itu tidak mungkin. Pada tanggal 6 September, Wilkins akhirnya mengirimkan transmisi radio yang saat itu sangat dinanti-nantikan oleh semua orang. Perjalanan Arktik kami telah berakhir. Wilkins telah membawa Nautilus ke tempat yang belum pernah dicapai oleh kapal selam manapun sebelumnya. Namun, butuh 3 dekade lagi sebelum ada yang berhasil menyeberangi Arktik di bawah es. Kapal selam bertenaga nuklir USS Nautilus, yang memiliki nama yang sama, bisa tetap terendam selama berminggu-minggu. USS Nautilus berhasil melakukan penyeberangan kutub pertama pada tahun 1958 dan pulang dengan sambutan meriah. Pada saat itu, upaya Wilkins telah lama terlupakan. Nautilus asli kini tenggelam di dasar laut di lepas pantai Norwegia. Setelah kru kembali dari Arktik, kapal selam tersebut dianggap terlalu rusak dan tidak layak untuk diselamatkan. Kapal tersebut sengaja ditenggelamkan. Sebelum ekspedisi Nautilus, Wilkins dianggap sebagai salah satu penjelajah terbesar abad ke-20. Dia telah memberikan kontribusi besar pada pemahaman kita tentang kutub utara dan selatan.
Namun, ekspedisi terakhirnya membuatnya hancur secara finansial dan sebagian besar dilupakan oleh sejarah. Setelah meninggal pada usia 70 tahun, keinginan terakhir Wilkins dipenuhi ketika kru USS Scud menyebarkan abunya di Kutub Utara. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.